selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya, karena kami di sini juga sehat-sehat. Nah adik-adik, hari ini Kak Friza gak sendirian. Kak Friza ditemenin sama gitaris kita, ada Kak Lucky. Dan juga ada satu kakak lagi nih yang kayaknya baru nih di sekolah minggu. Ada siapa Kak? Kak Asti, halo semuanya, halo adik-adik. Halo Kak Asti. Halo Kak Frizia, Kak Lucky. Nah Kak, hari ini kita ada di mana ya Kak? Hari ini kita lagi di taman bermain. Wah, taman bermain. Iya, karena kita masih belum bisa ke taman bermain yang beneran nih. Jadi nggak apa-apa ya, kita ada di sini dulu ya Kak. Iya, kita lagi virtual nih taman bermainnya. Iya, kita mau main virtual nanti ya Kak. Tapi sebelum kita bermain, karena ini hari Minggu, jadi kita mau ngapain dulu nih? Kalau hari Minggu? Kita mau ibadah dulu nih. Nah, tapi sebelum kita masuk untuk ibadah, kita mau menyambut Tuhan dengan cara selamat pagi Tuhan, dengan menyanyikan lagu selamat pagi Tuhan. Yuk adik-adik kita bernyanyi dengan bersemangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Gimana adik-adik, udah bersemangat belum nih menjalani hari ini? Karena kita mau ibadah kan. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita mau persiapkan hati kita dulu nih hari ini. Kak Asti boleh bantu untuk doa pembuka kah? Boleh dong. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ibadah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setiamu Tuhan yang kami terima pada hari ini. Saat ini Tuhan kami hendak memulai ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kak. Apa nih Kak Frisi? Aku kayaknya masih mau joget deh Kak. Masih mau joget ya? Karena aku masih bersemangat hari ini. Kalau Kak Frisia masih semangat, adik-adik yang di rumah masih semangat nggak nih? Pasti harus masih semangat dong. Oke, kalau gitu kita pujikan lagi Lalu. Yuk kita berdiri yuk. Adik-adik kita berdiri, kita menyanyi dan sambil bergerak. Capek ya Kak? Udah ngos-ngosan nih. Pasti capek. Kalau Lucky capek nggak? Enggak.
Kak Luki nggak capek, tapi karena Kak Luki nggak joget Kak. Oh iya, aduh. Kak Luki genjreng-genjreng gitu. Udah Tapi tangannya pegel nggak Kak Luki? Pegel banget. Ada yang mau rutin gak? Ada yang mau dipijetin ya? Waduh, nanti ya Kak, kita belum boleh saling bersentuhan. Gitu. Nah, karena adik-adik juga sudah capek belum nih? Kalau belum capek, nggak apa-apa, kita duduk dulu. Kita mau duduk yang rapi, karena kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu nih satu lagu lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti sehat-sehat selalu ya. Selama pandemi pasti selalu semangat. Nah, hari ini Kak Abil mau cerita tentang Yusuf. Ada yang tahu Yusuf? Iya, Yusuf, orang yang ada dari perjanjian lama. Nah, tapi sebelum itu kita baca firman Tuhan dulu yang terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kak Abil baca ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?"
Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya kakak atau adik? Nah, sama. Kak Abil juga punya. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf punya 11 saudara. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asyer, dan Naftali, Benyamin. Totalnya ada 11. Tapi saudara-saudaranya Yusuf ini membenci Yusuf. Nah, kenapa dibenci? Karena Yusuf itu lebih disayang oleh ayah mereka. Bahkan Yusuf itu dibuatkan jubah yang sangat indah. Nah, jadi saudara-saudaranya iri dan benci sama Yusuf. Nah, suatu kali Yusuf menceritakan mimpi yang ia mimpikan kepada saudara-saudaranya. Kira-kira mimpinya seperti ini. Jadi Yusuf dan saudara-saudaranya sedang pergi ke ladang untuk mengikat berkas gandum. Nah, tapi berkasnya Yusuf dia berdiri tegak. Dan berkas-berkas saudaranya itu datang mengelilingi dan sujud menyembah berkasnya Yusuf. Artinya apa? Artinya nanti saudara-saudaranya Yusuf akan sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, tapi mendengar mimpi itu, akhirnya saudaranya Yusuf ini menegur Yusuf. Masa aku datang mau menyembah sama kamu? Kamu kan adikku. Masa kakak menyembah sama adik? Nah, kayak gitu. Tapi suatu masa lagi nanti Yusuf bermimpi lagi. Kali ini bukan cuma berkas doang yang sujud menyembah, tapi nanti ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Yang artinya ayah, ibu, dan saudara-saudara Yusuf nanti akan sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, kali ini yang menegur dia adalah ayahnya. Katanya, masa ayahmu sendiri akan menyembah kepada anaknya? Kayak gitu. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama ayah dari Yusuf? Betul, nama ayah dari Yusuf namanya Yakub. Terus adik-adik ingat nggak? Kalau Yakub itu diberkati dan mendapat janji dari Tuhan, kalau Yakub akan dijadikan menjadi bangsa yang sangat besar. Nah, janji Tuhan itu akan ditepati melalui Yusuf, anak Yakub. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Nah, yang bisa kita pelajari adalah bahwa janji Tuhan itu akan selalu ditepati dan akan nyata di kehidupan kita. Tapi tidak ada semuanya yang namanya instan, semuanya butuh proses. Jadi meskipun sekarang ada pandemi, kita hidup dalam kesusahan, kita harus sabar dan terus berserah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu nanti akan ditepati, meskipun tidak langsung, akan ada waktunya. Seperti lagu, seperti pelangi sehabis hujan. Ya, sama juga kayak Yusuf. Nanti kan Yusuf baru mimpi nih, tapi di cerita-cerita selanjutnya nanti dia akan dibuang ke tanah Mesir, nanti akan mendapat cobaan di Mesir. Tapi pada akhirnya nanti janji Tuhan akan ditepati, di mana Yusuf nanti akan menjadi petinggi di Mesir. Seperti itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itu kami belajar bahwa janji Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Mampukan kami supaya kami bisa selalu sabar dan kuat untuk menunggu janji dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Abil tentang rencana Tuhan atas Yusuf. Nah, kira-kira Kak Frisya dapat pembelajaran apa nih? Kalau aku tadi dapat pembelajaran kalau rencana Tuhan itu pasti baik untuk anak-anaknya. Nah, kalau kita sekarang di masa pandemi ini harus tetap pakai masker, harus tetap di rumah aja, itu nggak apa-apa adik-adik, karena Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk kita semua. Kalau Kak Asti percaya nggak kalau Tuhan punya rencana yang baik? Percaya banget dong Kak. Kalau Kak Luki?
Percaya dong. Puji Tuhan. Kalau adik-adik percaya enggak kalau Tuhan itu pasti punya rencana yang baik atas kita semua. Bukan cuma kita-kita doang ya, tapi satu dunia ini loh. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang waktunya kita Memberikan persembahan. Nah, tapi untuk adik-adik yang di rumah gimana dong Kak caranya? Kalau adik-adik, karena adik-adik belum boleh ke gereja, nggak apa-apa ya. Adik-adik boleh titipkan sama mama papa untuk mama papa bisa transferkan ke gereja. Nah, kalau gitu kita akan pujikan bawa persembahanmu. Yuk adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Apalagi ya yang kira-kira terlupa nih? Apa ya? Pengumuman Kak, ada pengumuman nggak sih? Oh, pastinya ada dong pengumuman. Ada 2 pengumuman penting untuk kita semua. Yang pertama adalah setiap hari Jumat kita ada Hello Kids. Wow. Jangan lupa ya adik-adik, setiap hari Jumat jam 4 sore di YouTube channel GKI Gejayan Official. Di situ kita bisa belajar bareng loh Kasti. Oh iya. Iya dong, sambil seru-seruan juga belajarnya. Wah, menarik ya Kak. Menarik dong, jangan sampai terlewatkan ya adik-adik. Nah, pengumuman yang kedua adalah deng 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 deng. Ada yang tahu nggak? Apa ya Kak? Aku nggak tahu. Minggu depan kita akan bertemu lagi di Sekolah Minggu. Yeay. Yeay. Tapi ada yang via YouTube dan juga ada yang via Zoom. Untuk yang via Zoom, The Grace Kids akan mulai setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan yang di GKI Gejayan Zoom-nya ada di jam 10 pagi. Jangan sampai terlewatkan ya adik-adik, supaya kita bisa bersekutu bersama. Karena ibadah kita sudah selesai, Kak Friza mau ajak adik-adik untuk berdoa nih. Sekaligus tadi kita mau berdoa untuk persembahan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa kita mau nyanyi Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas ibadah hari ini. Kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang berkati itu dan juga supaya persembahan itu dipakai dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas cerita dari Engkau. Kami mau terapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Karena kami yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kami adalah rencana Engkau atas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau jalan-jalan nih, tapi jalan-jalannya sama Tuhan. Hah, gimana tuh Kak jalan-jalan sama Tuhan? Jalan-jalan sama Tuhan. Kayaknya setiap hari kita tuh jalan sama Tuhan loh Kak. Iya betul. Iya, Jadi karena gimana? Tuhan itu ada di hati kita ya Kak. Betul sekali. Yaudah. Nah,
Kalau kita gitu yuk kita jalan-jalan ya Kak. iya betul. Kita mau pujikan jalan serta Yesus. Adik-adik di rumah juga bisa jalan-jalan nih. Ikutin gerakan kita ya. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Yuk.